konsep yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi, kemudian tujuan laporan keuangan konsolidasi, lalu ada laporan konsolidasi, lalu ada neraca konsolidasi, lalu ada laporan laba rugi konsolidasi, kemudian laba yang ditahan konsolidasi. Kemudian pengertian dari laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi tersebut diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Selanjutnya, laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam hal operasi sehari-harinya, perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan banyak hal operasi anak dipengaruhi induk. Dengan demikian, akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode buku atau periode akuntansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan dan beban perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Semua pendapatan dan biaya yang timbul akibat transaksi antar anggota afiliasi harus dieliminasi. Perkenalkan, nama saya Desi Purwaningsih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitri Anissa. Laba yang ditahan konsolidasi. 1. Untuk menunjukkan hak-hak pemegang saham terhadap bagian laba yang didapat perusahaan yang oleh karena pertimbangan tertentu untuk sementara tidak dibagikan. Yang kedua, untuk menunjukkan berbagai pengaruh perusahaan, hak-hak pemegang saham, serta pengaruhnya kepada masing-masing kelompok pemegang saham. Pemegang saham dibagi menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Laporan laba ditahan disajikan dalam bentuk gabungan hanya terbatas pada saldo laba yang belum dibagi atau defisit yang diderita perusahaan. Afiliasi sejak terjadinya hubungan afiliasi tersebut, saldo laba yang belum dibagi, dan atau defisit yang diderita oleh perusahaan anak sebelum adanya hubungan afiliasi harus dieliminasi. Perbedaan antara laporan laba rugi konsolidasi dan laporan laba rugi bukan konsolidasi perusahaan induk disajikan secara rinci, bukan hanya jumlah laba bersihnya saja. Jika perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anaknya atau sebaliknya, akan ada pembelian dan penjualan antar perusahaan pada buku terpisah, perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Saldo pembelian dan penjualan antar perusahaan adalah saldo resiprokal yang harus dieliminasi karena saldo-saldo tersebut tidak mewakili pembelian dan penjualan pada pihak-pihak di luar entitas terkonsolidasi. Penyesuaian atas penjualan dan pembelian antar perusahaan mengurangi pendapatan dan beban dengan jumlah yang sama besar, dan karenanya tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Jumlah pendapatan dan beban sewa yang resiprokal juga dieliminasi tanpa mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Berbagai penyesuaian dan eliminasi hanya muncul dalam menyiapkan laporan laba rugi.
konsolidasi di mana tujuannya adalah untuk menyiapkan pendapatan bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya seolah-olah hanya ada satu entitas hukum dan akuntansi. Contoh soal, PT Guntur mengakuisisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut, terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah yaitu sebagai berikut. Piutang dagang 400 juta rupiah, persediaan 280 juta rupiah, bangunan 400 juta rupiah, tanah 640 juta rupiah, hutang pajak 120 juta rupiah, goodwill 160 juta rupiah. Pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta rupiah dan dividen 100 juta rupiah. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk. Sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurang nilai investasi. Pembukuan PT Guntur. Laba investi 80% dikali 200 juta rupiah sama dengan 160 juta rupiah. Amortisasi selisih investasi. Persediaan 280 juta rupiah, bangunan 40 juta rupiah, goodwill 10 juta rupiah, total pendapatan investasi 390 juta rupiah. Jurnal dalam buku PT Guntur. Investasi dalam saham pada pendapatan investasi senilai 390 juta rupiah. Piutang dividen pada investasi dalam saham 80 juta rupiah. Hubungan induk dan anak setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja konsolidasi sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan, antara lain 1. Pendapatan dari induk dan laba yang dibagi anak. Yang kedua, alokasi laba hak-hak saham minoritas. Yang ketiga, saldo awal investasi dengan kekayaan anak per 1 Januari 2008. Yang keempat, amortisasi selisih investasi. Yang kelima, hutang piutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Rezeki dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Guntur. Perlu diketahui, saldo yang tertera pada PT Guntur ini adalah saldo dari nilai buku PT Guntur. Sedangkan saldo yang tertera pada PT Heri adalah nilai wajarnya. Selanjutnya, pada kolom eliminasi, akun yang akan dieliminasi yaitu akun pendapatan dari PT Heri sebesar Rp390.000. Ini diletakkan di sebelah debit. Lalu, berdasarkan transaksi di atas, HPP menjadi berkurang sebesar Rp200.000 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya, ada beban operasi sebesar Rp50.000 di sebelah debit, laba hak minoritas sebesar Rp40.000 di sebelah debit, laba ditahan periode Januari 2008 di sebelah kredit 1 juta, sedangkan dividen tereliminasi sebesar 100.000 di sebelah kredit.
Pada laporan konsolidasi, masing-masing akun dijumlahkan dan dikurangi ya teman-teman. Penjualan PT Guntur 1.500.000 ditambah dengan saldo penjualan PT Heri sebesar 1 juta menjadi 2.500.000. Lalu ada HPP sebesar 790.000 ditambah dengan 500.000 lalu dikurangi dengan 280.000 menjadi 1.110.000 rupiah. Laba ditahan periode 1 Januari 2008 PT Guntur sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan PT Heri 1 juta rupiah. Lalu debitnya 1 juta rupiah, laporan konsolidasinya menjadi 2 juta rupiah. Dividen sebesar 400.000 rupiah ditambah dengan 100.000 rupiah. Karena dividen dari PT Heri ini tereliminasi, jadi dalam laporan konsolidasinya hanya ada PT Guntur sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya adalah kertas kerja untuk neraca. Kas PT Guntur sebesar Rp510.000 dan PT Heri sebesar Rp550.000. Dalam laporan konsolidasinya ini dijumlahkan menjadi Rp1.060.000. Piutang dividen PT Guntur sebesar Rp80.000 dan ini piutangnya dieliminasi. Jadi di laporan konsolidasi ini sudah tidak ada saldonya. Selanjutnya ada piutang dagang sebesar Rp1 juta milik PT Guntur ditambah dengan PT Heri Rp1.500.000 dan ada pemasukan lagi sebesar Rp400.000. Maka di laporan konsolidasinya piutang dagang sebesar Rp2.100.000. Persediaan PT Guntur sebesar Rp1.500.000 ditambah dengan persediaan PT Heri sebesar Rp2.150.000 ini dikurangi dengan Rp280.000. Ini Rp280.000 yang ada di tabel eliminasi ini diambil dari HPP dalam laporan keuangan konsolidasi laporan laba rugi ya teman-teman. Sehingga laporan konsolidasinya adalah Rp3.650.000. Investasi dalam PT Heri sebesar Rp5.910.000 ini dieliminasi sehingga diletakkan di sebelah kredit dengan total yang sama sebesar Rp5.910.000. Nilai bangunan pada PT Guntur sebesar Rp4 juta ditambah dengan PT Heri sebesar Rp3.150.000 ditambah dengan Rp400.000 dan dikurangi dengan kredit Rp40.000 sehingga konsolidasinya adalah Rp7.510.000. Begitu juga dengan tanah. PT Guntur memiliki tanah dengan nilai Rp6 juta ditambah dengan PT Heri sebesar Rp2 juta ditambah dengan Rp640.000 sehingga laporan konsolidasinya sebesar Rp8.640.000. Total aktiva PT Guntur sebesar Rp19 juta ditambah dengan total aktiva PT Heri sebesar Rp9.350.000. Jadi nilai konsolidasinya sebesar Rp23.110.000. Hutang dividen sebesar Rp100.000 milik PT Heri ini dikurangi dengan Rp80.000 sehingga sisanya Rp20.000. Hutang pajak Rp150.000 milik PT Heri ditambah dengan Rp120.000 sehingga laporan konsolidasinya sebesar Rp270.000. Hutang dagang sebesar Rp1.500.000 milik PT Guntur ditambah dengan Rp500.000 milik PT Heri sehingga laporan konsolidasinya Rp2 juta. Ada pula hutang bank PT Guntur sebesar Rp3 juta ditambah dengan Rp2 juta milik PT Heri sehingga total hutang bank yang setelah dikonsolidasi sebesar Rp5 juta. Modal saham milik PT Guntur sebesar Rp10 juta dan Rp5 juta milik PT Heri, tetapi Rp5 juta milik PT Heri ini dieliminasi sehingga laba konsolidasinya sebesar Rp10 juta. Ada pula agio saham Rp2 juta milik PT Guntur dan Rp500.000 milik PT Heri. Tetapi
agio saham milik PT Heri ini dieliminasi sehingga laporan konsolidasinya sebesar Rp2.000.000. Laba ditahan sebesar Rp2.500.000 milik PT Guntur, dan ada pula hak minoritas sebesar Rp1.320.000. Perkenalkan, nama saya Mukhayaratul Umi. Saya melanjutkan untuk slide dari Anissa Nanda. Berikut ini yaitu ketiga laporan keuangan konsolidasi PT Guntur yang dihasilkan atas kertas kerja di atas. Yang pertama yaitu laporan laba rugi konsolidasi. Di sini penjualan 3 miliar, kemudian pendapatan dari PT Heri Rp0 karena transaksi antar perusahaan merupakan saldo resiprokal sehingga harus dieliminasi. Kemudian untuk HPP di sini 1 miliar 10 juta, beban operasinya 550 juta, laba hak minoritasnya 40 juta, dan dihasilkan laba bersih 900 juta. Selanjutnya, laporan laba ditahan. Nah, di sini terdapat laba bersih 900 juta, kemudian laba ditahan per 1 Januari 2008 2 miliar, kemudian dividen atau laba yang dibagikan yaitu 400 juta, dan di sini dihasilkan laba ditahan per 31 Desember 2008 yaitu 2 miliar 500 juta. Yang terakhir yaitu laporan neraca konsolidasi, di mana dalam laporan neraca konsolidasi itu menggambarkan total pasifa dan total aktiva dari PT Guntur dan anak perusahaannya. Di sini untuk kasnya 1 miliar 60 juta, kemudian piutang dagang 2 miliar 100 juta, persediaan 3 miliar 650 juta, bangunan 7 miliar 510 juta, kemudian tanah 8 miliar 640 juta, dan total aktifanya menjadi 23 miliar 110 juta. Dan untuk pasifanya di sini ada hutang dividen 20 juta, hutang pajak 270 juta, hutang dagang 2 miliar, dan hutang banknya 5 miliar 800 juta, kemudian modal saham 10 miliar, kemudian agio saham 2 miliar, dan laba ditahan 2 miliar 500 juta. Sehingga total pasifanya 23 miliar 110 juta. Kesimpulannya, untuk laporan laba rugi konsolidasi di sini sama seperti laporan laba rugi pada umumnya. Yang membedakan yaitu pada laporan laba rugi tersebut bahwa semua pendapatan dan beban yang timbul akibat dari transaksi antar perusahaan afiliasi itu harus dieliminasi. Nah, kemudian untuk laba ditahan di sini lebih dirincikan untuk menunjukkan hak-hak pemegang saham yang mana tidak bisa dibagi.